Wah, bagus nih. Oh, Ya, sip yang ini ya. Tadi semuanya. malam saya liatin. Monggo, monggo, Mas Rika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek dengan judul Loan Eligibility Prediction. Nah, di sini yang pertama saya akan bahas mengenai konten yang akan saya jabarkan pada presentasi kali ini. Ada 3, background, objektif, dan result summary-nya. Jadi kita bakal mulai dari background. Jadi yang pertama itu background-nya. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa pinjaman merupakan salah satu core bisnis dari suatu bank. Jadi keuntungan dari bank itu bisa didapat paling utama itu dari suatu peminjaman. Nah, dalam peminjaman ini tentunya bank tidak bisa langsung memberikan pinjaman pada sembarang orang. Mereka itu harus memberikan juga atau melakukan verifikasi pada si peminjam untuk mengetahui apakah si peminjam nantinya bisa melakukan pengembalian atau tidak. Jadi di sini terdapat masalah bagaimana sih sebenarnya untuk bank melakukan prediksi dalam melakukan membalikan pinjaman dari suatu peminjam atau tidak. Nah, di sini kesusahannya itu karena kalau misalkan ada banyak peminjam, dia akan susah melakukan secara manual sehingga perlu yang namanya otomatisasi. Seperti yang saya jelaskan di sini. Di sini ada problemnya juga, yaitu mengenai bagaimana sebenarnya bank itu melakukan verifikasi pada peminjam dan validasi juga apakah suatu peminjam itu diperbolehkan atau tidak dalam melakukan pinjaman. Karena seperti yang kita ketahui dalam melakukan pinjaman atau memberikan pinjaman itu, mereka harus verifikasi apakah dia itu layak atau tidak. Dan juga untuk meningkatkan profit yang didapat dari bank, jika suatu bank memiliki banyak data nasabah, mereka juga bisa menawarkan pinjaman pada nasabah yang walaupun nasabahnya itu tidak ingin melakukan pinjaman, jadi mereka bisa menawarkan saja seperti itu. Oke, next-nya lagi. Langsung aja tentang loan eligibility prediction-nya di sini. Saya menggunakan beberapa kriteria yang ada biasanya dalam peminjaman di bank, yaitu seperti jumlah pinjaman, application income atau pendapatan dari si peminjam, ada gender, kemudian ada tanggungannya, jumlah dari credit history-nya, monetary status, dan application income, dan juga ada property area-nya. Mungkin di sini saya jelaskan sedikit bagaimana step by step dari peminjaman itu. Jadi misalkan ada suatu peminjaman atau applicant, dan nantinya mereka harus melakukan submission untuk dokumen mereka. Nah, dari dokumen ini, pihak bank akan melakukan verifikasi, dan nanti di sana akan diberikan apakah ditolak atau diterima untuk melakukan pinjaman. Nah, untuk mengatasi permasalahan otomatisasi tersebut, di sini saya coba melakukan membuat suatu model prediction apakah seorang dengan beberapa kriteria yang tadi itu bisa meminjam atau tidak berdasarkan data yang saya dapat dari Kaggle, yaitu tentang loan eligibility dataset. Nah, dalam dataset tersebut, di sana terdapat beberapa fitur yaitu loan ID, merit, education, application income, loan amount, property area, status, gender, dependent, self-employed, co-applicant, credit history, dan loan amount term. Nah, dalam melakukan pengolahan data atau melakukan pembuatan model ini, saya coba dulu melakukan data preparation. Saya melihat beberapa data yang memiliki null value, yaitu seperti dari loan amount, gender, dependent, self-employed, dan credit history, serta ada long term. Nah, di sini saya melakukan beberapa proses untuk menghilangkan null value-nya itu. Lebih tepatnya, saya melakukan fill dari tiap null value, seperti untuk bagian merit atau data-data yang berupa kategorikal, saya melakukan fill dengan modus dari setiap data tersebut. Jadi yang paling sering muncul saya gunakan untuk mengisi data-data yang kosong. Sementara itu untuk numericnya, saya melakukan pengisian data null value-nya dengan menambahkan min dari masing-masing null value. Sehingga nantinya tidak terdapat data null lagi atau null value dalam data yang akan saya coba gunakan sebagai train datanya. Nanti akan digunakan sebagai model dari prediction ini. Selain itu, saya juga melakukan transformasi karena seperti yang kita ketahui juga, di sana ada aplikasi income yang tentunya jumlahnya beda ya, jadi saya lakukan normalisasi. Untuk itu, nanti datanya akan menjadi seperti yang nanti saya akan jelaskan. Jadi selanjutnya saya jelaskan mengenai eksplorasi data analisnya. Di sini saya melakukan visualisasi untuk kategorikal datanya terlebih dahulu, yaitu ada gendernya. Kita bisa lihat yang kebanyakan dari aplikan itu adalah laki-laki, sementara untuk statusnya kebanyakan menikah.
Dan dependennya ini kebanyakan atau tanggungannya itu kebanyakan nol ya, tidak melakukan tanggungan. Dan lalu untuk education-nya kebanyakan yang sudah graduate, sementara untuk wira swasta atau tidak, kebanyakan yang tidak. Untuk properti area juga bisa dilihat di sini, kebanyakan dari Semirban, dan untuk loan statusnya lebih banyak yang diterima daripada yang ditolak apa untuk gininya, loan statusnya. Sementara itu untuk di bagian numerical data, saya menambahkan satu fitur lagi, yaitu total income. Total income itu saya hitung dari jumlah aplikan income dan koaplikan income. Karena kebanyakan koaplikan income itu bernilai 0. Jadi saya rasa lebih baik digabungkan untuk aplikan income dengan koaplikannya. Nanti akan menjadikan total income. Karena mungkin nanti akan memberikan pengaruh pada model yang dibuat. Jadi setelah saya melakukan normalisasi dan transformasi melalui logaritma itu, akan didapatkan aplikan income-nya sedikit agak gini, mulai menuju kurva normal. Dan untuk loan amount-nya juga, sementara untuk loan amount term-nya masih terkesan tinggi di setengah-tengahnya, dan untuk total income-nya itu sudah hampir normal untuk kurvanya. Kemudian setelah itu saya mencoba melakukan correlation matrix. Di sini saya menemukan beberapa yang sangat terkait, misalnya yang di bagian saya masukkan semua fitur yang ada di sini, baik dari aplikan income, koaplikan income, loan amount, untuk melihat bagaimana korelasi dari masing-masing fitur yang ada untuk numeric kelasnya. Itu saja untuk eksplorasi data analisnya. Kemudian saya langsung melakukan trend split data. Ini saya mencoba menggunakan 20% data untuk sebagai tes data dan 80%-nya sebagai trend data. Sehingga nanti mendapatkan sheet-nya untuk total datanya itu 614 kali 11, dan untuk X-train-nya itu sebanyak 419 dan X-test-nya sebanyak 123. Dari trend test split ini, saya melakukan beberapa pengujian menggunakan beberapa metode juga, yaitu seperti logistic regression, decision tree, random forest classifier, extractive classifier, dan support machine. Nah, dari beberapa model yang saya coba, di sini saya merangkum beberapa datanya seperti training akurasi, testing akurasi, dan cross validation score-nya. Seperti yang saya paparkan di sini, bisa terlihat bahwa untuk testing akurasinya itu diperoleh tertinggi dari logistic regression. Dan juga untuk bagian cross validation score-nya itu paling tinggi di bagian menggunakan regression modelnya. Nah, jadi saya mencoba menggunakan model yang terbaik itu, yaitu menggunakan logistic regression. Nah, tapi saya ingin meningkatkan lagi untuk akurasi dari logistic regression-nya ini, untuk model logistic regression ini. Jadi saya mencoba melakukan hyperparameter tuning menggunakan dua metode, yang pertama grid search CV dan randomized search CV. Dan hasilnya, saya masih tidak menemukan peningkatan, bahkan benar-benar hampir sama hasilnya dengan parameter default yang sudah saya coba pada saat pertama tadi, yaitu logistic regression tadi. Saya sudah coba juga melakukan beberapa perubahan dalam parameternya, juga tidak ada perubahan juga untuk hasil testing akurasi maupun training akurasinya. Jadi saya rasa untuk model logistic regression-nya itu sudah paling optimal. Jadi saya memilih untuk menggunakan logistic regression model yang akan digunakan sebagai prediction nanti. Dan kemudian saya mencoba melakukan atau membuat conversion metric logistic regression-nya. Jadi saya mendapatkan bahwa logistic regression ini, jika untuk melakukan datanya itu, jika saya menebak datanya itu 0, sementara hasilnya sebenarnya 1, itu tuh ada sebanyak 0, saya menebak 0 dan hasilnya sebenarnya 0, itu sebanyak 20. Jika model saya menebak datanya 1 dan itu benar 1, itu ada 88. Sementara itu jika menebak 1 dan sebenarnya itu 0, ada 15. Jadi saya rasa itu sudah cukup sebagai model yang terbaik yang bisa saya dapatkan dari pengolahan sebelumnya. Oke, kembali lagi untuk yang terakhir, yaitu result summary. Jadi di result summary ini, saya merekomendasikan untuk menggunakan model logistic regression sebagai bahan untuk melakukan verifikasi atau validasi pada nasabah atau customer nantinya, karena dengan menggunakan logistic regression ini memiliki akurasi 87,80%,
dan memiliki skor validation test yaitu sebesar 80,94 yang nantinya merupakan skor optimal yang saya dapatkan dari beberapa metode dan model yang saya gunakan. Mungkin untuk presentasi saya cukupan sampai sini. Terima kasih, Mas. Mantul, prok. Sip ya Mas Rika. Ya. Jujur memang Mas Rika nih dari yang saya review gitu ya, tadi malam ngeliatin Google Drive-nya yang paling siap sih Mas Rika, itu satu. Terus bagus banget slide-nya gitu ya, transisinya dan seterusnya. Oke. Kemudian saya juga pengen appreciate Mas Rika ini adalah satu dari nggak banyak gitu ya yang melakukan hyperparameter tuning gitu ya. Jadi hyperparameter tuning itu konsep yang memang lebih advance gitu ya di machine learning, dan Mas Rika sudah melakukannya, which is good gitu ya. Kemudian saya juga pengen mention hal yang bagus yang dipraktekin sama Mas Rika adalah Mas Rika ini membangun multiple models gitu ya. Jadi nggak hanya membangun ngetrain satu model doang terus beres, nggak begitu, tapi tapi instead melatih banyak model kemudian dicari yang paling oke gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang lain gitu sekalian ya, itu tadi barusan saya mention praktek best practice gitu ya yang sudah dilakukan Mas Rika, dan teman-teman yang lain kalau belum gitu ya, belum melakukannya di project-nya, project terkait machine learning gitu ya. Jadi please kindly do so. Itu satu. Kemudian saran saya nih Mas Rika ya. Iya Mas. Oke, bukan saran, pertama pertanyaan. Punten ini target variabelnya si variabel Y-nya apa ya Mas ya? Kok saya belum jelas kemarin bacanya ya, termasuk tadi pas Mas Rika present. Jadi boleh ada data dictionary kolomnya nggak Mas ya? Oh ya Mas. Bentar Mas. Saya coba mau share collab-nya Mas ya, izin. Boleh. Kalian mau tanya-tanya juga sebenarnya, masih ada yang bingung. Boleh. Jadi ini si kolom Y-nya yang pengen dipredik tuh apa teh? Untuk loan gininya, loan eligibility-nya, mana dia? Loan wait. Yes, no, di bagian ini Mas, mana trend testnya? Yes, no tuh status ya, loan status ya? Loan status benar. I see. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas, saran ya. Jadi Mas Rika kan sudah melakukan EDA ya, sudah melakukan exploratory data analysis lumayan. Nah, saran saya EDA-nya bisa lebih diperkuat Mas dengan cara memvisualisasikan breakdown behavior dari loan status yes sama loan status no. Nah, mungkin saya boleh share screen Mas biar kebayang Mas Rika-nya. Oh, iya, Mas. Mas. Boleh, Saya Mas. maksud breakdown ya, loan status. Bentar ya, saya share screen. Share screen satu, share. Oke, kelihatan ya? Ya. Nah, jadi mirip-mirip. Jadi yang saya maksud adalah visualisasinya kurang lebih mirip kayak gini. Itu approach-nya ya. Jadi di sini ini adalah telco customer churn gitu ya, yang ada di Kaggle. Tapi ini bisa ditiru nih cara memvisualisasikannya untuk proyeknya Mas Rika. Jadi karena target variabelnya tadi adalah loan status ya. Jadi ini churn ini kan diganti nih di Mas Rika, berarti loan status yes sama no, betul ya? Nah, harapan saya akan sangat bagus ketika Mas Rika memvisualisasikan itu variabel yang lain gitu ya, behaviornya yang lain. Kan Mas Rika punya kolom-kolom yang lain ya. Iya. Yang tadi yang kayak di apa tadi, ada gender betul ya, ada tanggungan betul ya tadi ya. Nah, kalau bisa Mas, variabel-variabel seperti itu tuh di breakdown yes sama no-nya kayak gitu. Jadi nanti harapannya kenapa gitu ya? Kenapa saya saranin demikian? Coba deh Mas Rika ngelihat data ini gitu ya, ngelihat visualisasi ini. Ini adalah telco customer churn di breakdown yes itu yang churn itu warna oranye, yang enggak churn yang lancar itu warna biru gitu ya. Dan ini variabelnya adalah yang diplot itu partner. Apakah dia punya partner? Kalau dia nggak punya partner, cara bacanya ya. Kalau dia nggak punya partner, di datanya itu kurang lebih 50%. Betul ya? Ini kira-kira kurang lebih ya 50% dari perbandingannya gitu ya, antara yang churn sama yang nggak churn tuh 50% churn gitu ya. Betul ya bacaannya, karena ini tingginya setengah gitu ya dari sini kurang lebih. Meanwhile kalau dia punya partner gitu ya, ternyata peluang churnnya lebih kecil, betul ya, karena tingginya nggak sampai setengah di sini, mungkin 1/4 di sini gitu ya. Hal yang sama, insight yang sama didapetin juga di kayak gini. Apakah dia punya dependence, tanggungan gitu ya.
Kayak gitu. Jadi betul ya. Jadi maksud saya, Mas Rika kerasa nggak sih insight yang bisa di-derive gitu? Jadi ya, lebih banyak jadinya insight-nya Mas, benar-benar. Ya betul kan ya. Jadi langsung kelihatan, langsung nongol gitu maksudnya. Betul ya, langsung kelihatan bahwa oh ini insight-nya jelas nih. Berarti insight-nya kalau dia punya dependence 3, jangan-jangan gitu ya. Dia jangan-jangan meningkatkan potensi dia untuk churn kayak gitu. Betul ya? Itu masukan saya untuk EDA. Saya stop sharing. Kemudian boleh punten Mas share screen lagi Mas Rikanya untuk yang presentasinya. Oke, siap Mas. Nah di bagian itu Mas, bagian heat map, correlation heat map. Ada ya. Nah ini tadi Mas Rika betul ngejelasin ya. Nah akan lebih bagus lagi Mas. Pokoknya mentalitasnya teman-teman ya semuanya nih. Saran ke general. Mentalitasnya kalau seorang data scientist lagi present project, itu mentalitasnya kita memanjakan audiens kita semanja-manjanya. Nah itu mentalitasnya. Nah implementasinya untuk konteks in this particular slide gitu ya. Mungkin saran saya Mas Rika bisa nambahin bikin anotasi gitu ya. Nambahin manual menggambar rectangle Mas untuk angka-angka korelasi yang menurut Mas Rika pengen Mas Rika highlight. Iya. Ya, jadi paham ya. Jadi mungkin Mas Rika ngejelasin. Mungkin ya kalau saya jadi Mas Rika, saya akan nge-highlight beberapa yang korelasinya sangat tinggi. Seperti di sini saya liatin total income sama apa itu? Baris pertama itu apa tuh Mas? Itu korelasinya adalah 0,89. Itu kan tinggi sekali ya. Benar. Nah itu mungkin saya akan highlight dan saya akan bikin rectangle di sana. Supaya memudahkan audiens kita. Jadi Rika ini lagi ngomongin ini. Saya tahu angkanya udah ada di highlight di slide-nya kayak gitu. Itu Mas, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, oke monggo Mas Rika ada pertanyaan dulu. Berarti yang kita highlight aja langsung yang korelasinya tinggi berarti Mas. Betul, bisa korelasi tinggi betul. Atau yang intinya secara umum yang menarik lah. Angka yang mana sih yang mau Mas Rika elaborate pada saat presentasi? Itu sebaiknya di highlight gitu ya. Oke, siap Mas. Itu. Kemudian selanjutnya adalah ini datanya yes sama no-nya itu imbalance nggak Mas ya? Lawan statusnya ada Mas Rika udah sempat itu belum ya memvisualisasikan lawan status jumlah yes-nya berapa, jumlah no-nya berapa? Ini Mas. Nah, oke, sip. Ini kan berarti nggak sama tingginya ya? Sama tingginya, benar. Nggak sama tingginya ya. Jadi ini adalah imbalance data prediction ya. Jadi persoalannya adalah imbalance data prediction. Jadi saran saya adalah Mas Rika, saya tanya dulu nih. Mas Rika sudah melakukan SMOTE atau teknik oversampling, undersampling nggak ya? Wah, belum Mas. Belum ya. Nah, jadi masukan saya kalau Mas Rika ada waktu nih, ini udah oke sih sebenarnya. Udah layak tampil lah. Tapi kalau Mas Rika pengen perfeksionis, pengen bagus banget gitu ya, mungkin saran saya bisa melakukan SMOTE gitu ya. Melakukan SMOTE ya, cari aja di googling banyak apa namanya tutorialnya SMOTE atau SMOTE, undersampling, oversampling gitu ya. 3 itu pilih aja yang mana gitu. Pokoknya itu teknik-teknik untuk melakukan modeling pada data yang imbalance gitu ya. Terakhir lagi karena imbalance ya. Karena imbalance berarti Mas Rika ini metriknya pakai apa ya? Akurasi? Iya, untuk gini. Nah, kalau imbalance Mas Rika ini best practice ya. Kalau imbalance please ya teman-teman jangan pakai akurasi. Pakainya adalah either apa namanya F1 score. Oh ya, F1 score atau kalau lebih modern gitu ya, lebih advance walaupun agak jelimet penjelasannya gitu ya. Pakainya AUC gitu. Tapi kalau saya sih lebih demen pakai F1 score. Jadi F1 score itu apa? F1 score itu kasarnya adalah apa namanya? Rataan terbobot gitu ya antara precision sama sensitivitas. Oke, jadi saran saya pakai F1 score aja ya Mas ya. Udah deh itu. Ada sih F1 score itu Mas, tapi malah saya nggak tulis di presentasinya Mas. Yap, pakai aja F1 score Mas. Itu sih mungkin masukan dari saya. Kalau Mas Rika ada pertanyaan. Oke, berarti nanti untuk gininya lebih kayak F1 score saya tayangin. Betul F1 score. F1 score yang 1 ya Mas ya, nggak perlu F1 score yang 0 gitu ya. Oh ya, yang yes. Betul, ambil aja yang 1 yang yes-nya betul. Karena kita cuma ya sama aja sih sebenarnya mereka karena binary. Oh ya, siap Mas. Oh ya, satu lagi Mas, saya udah nyoba nih untuk parameter tuningnya, tapi saya bingung nih kok hasilnya sama aja. Oh, jangan-jangan memang yang parameter tuning sama berarti alasannya adalah default parameter yang Mas Rika lakuin gitu ya pada saat training model di pertama kali tanpa grid search CV itu sudah optimal gitu. Itu penjelasannya. Jadi ya nggak apa-apa karena memang ya
scikit-learn ini default value-nya udah sangat bagus gitu. Betul ya? Itu rahasianya sih, I would say. Karena memang ya yang bikin scikit-learn ini kan orang-orang pinter gitu ya. Jadi mereka ngeset default value-nya udah paling best gitu. Udah best gitu untuk common case gitu. Gitu sih. Jadi nggak don't worry, be happy. Jangan terlalu khawatir kalau itu sama. Oke, nggak apa berarti Mas Yasa bingung ini. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Tetap aja dimasukin bahwa jadi nanti harapannya adalah Mas Rika, oh orang ini paham bisa melakukan hyperparameter tuning gitu. Jadi tetap membawa nilai tambah kok. Oke deh, siap Mas. Makasih banyak Mas. Yoi, sukses ya Mas Rika.